Jadi Berarti dia tidak ada kontrol kehamilan. tidak dokter, tidak ada kontrol, tidak ada kontrol, jadi tidak ada untuk follow up itunya ya dok. Jadi orang Hmm. tuanya tidak tahu, kita pun juga istilahnya tidak tahu kalau pasien ini hamil dan Hmm. mengeluh nyeri perut itu. Rasanya orang tua merasa itu cuman apa namanya sakit biasa, sakit perut. Ternyata kita periksa sudah ada bayinya dan sudah ada pembukaan itu dok. Dan kita gali-gali baru anaknya itu mengaku kalau HPHT tadi itu dok. Di situ dokter. Berarti dia ditemani siapa ini? Ditemani ibu kandung. Berarti Ya, nggak dengan pasangannya. tidak dokter. Berarti ibunya ini termasuk kaget ngelihat anaknya melahirkan. Pastinya seperti itu, dokter. Dan kasus-kasus seperti itu sudah banyak, dokter. Jadi bidan itu harus Oh, benar-benar bekerja ini keras. kan di Mustika Jaya. Mustika Jaya itu kan kota Bekasi. Ya, dokter. Di klinik bidan Erianti, dokter. Lah ya, Izin Ibu. Mustika Jaya. Kota Bekasi kan? Iya betul Ibu. Masih ada kasus di kota, malah justru di kota ya. Oh, justru dokter di kota, dokter lebih banyak. Hmm, ya. Silakan pendapat lain bagaimana menanggapinya. Padahal penyuluhan pendidikan kesehatan sudah ada. Biasanya sih kalau di SMP, SMA gitu pasti ada dokter. Dari tim puskesmas biasanya, dok. Ini ini kalau kasus begini, ini dijaring sama puskesmas nggak? Kadang tergantung bidannya sih dok, kita laporkan seperti itu dok. Kalau di wilayah saya, kadang saya laporkan ke bidan desanya. Nanti bidan desanya follow up ke pasiennya seperti itu dok. Tapi Nah, untuk kelanjutannya kita, kita nggak follow up ulang sih ya dok, karena kita sudah pasrahkan sama bidan desa. Ya sudah, kadang seperti itu dok. nah, kemarin itu pas dia ditolong persalinan, apakah lanjut kontrol ke eh, Bidan Erlin, Bidan Erianti? Izin Ibu. Kenapa sih? Kemarin kan waktu itu pasiennya datang kan pembukaan 7 ya Ibu ya. Hmm. Terus karena usia kehamilannya belum cukup bulan, akhirnya kan kita karena beresiko ya Bu ya, jadi kita sarankan untuk dirujuk, kita antar ke rumah sakit. Jadi untuk persalinannya itu di rumah sakit Ibu. Setelah itu biasanya sih kalau itu kontrolnya ke rumah sakit Bu. Kita follow up paling via WA Bu, gitu. Berarti setelah dirujuk kemarin dia nggak ketemu lagi ke klinik ya? Iya Ibu, pasiennya tidak ke klinik lagi. Kebetulan Hmm. memang ini orang tuanya juga kan kaget ya Bu ya, pas tahu anaknya hamil. Karena memang tidak pernah kontrol dan ditutupi sama anaknya itu. Bahkan Dan dia si masih anaknya sekolah. itu Dia masih masih masuk masih sekolah. masih sekolah Ibu. Sempat ikut ujian juga. Makanya Hmm. pada shock keluarga itu. I see. Gitu Bu. Hmm.
Ini ada di komunitasnya Bidan Herianti. Eh, ininya Bu, bukan ini sih Bu, pasien datang pas ini aja pas mengeluh nyeri perut itu Bu. Berarti enggak ini ya, enggak apa namanya, bukan pasien komunitasnya Bidan Herianti ya, Bukan bukan Ibu, bukan bukan. wilayah wilayah ini binaannya. Iya, eh iya beda ini beda beda desa Ibu. Hmm. Masuk gigi bener nggak? Izin ya. Enggak. Tuh Kalau kan di tempat tuh, kita kadang bilang tuh kuning pasien tuh. siluman tuh, karena bukan domisili di sini, kadang di mana gitu, Bu. Iya betul Pasien Ibu. siluman. Iya, Bu, Pasien soalnya siluman ya istilahnya ya. iya, Bu, Iya, karena datang kadang menjelang maaf persalinan biasanya. ya, benar. Kadang Hmm. alhamdulillahnya kalau kedapatan yang bagus, Bu, pasiennya. Kalau enggak, kadang dia udah didiagnosa hepatitis gitu tuh, Bu. Cari-cari bidan yang nggak kenal gitu, Bu. Hmm. 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 Apalagi bukan bukan ini ya, bukan pasien kelolaan atau bukan pasien wilayah di wilayah binaan, jadi sulit follow up-nya ya. Iya betul Nah, Iya, Ibu. Dok. jadi kalau menurut teman-teman, karena angka ini, angka kehamilan di luar nikah ini justru banyak dan tidak terbendung gitu ya, tidak terbendung karena kebebasan tadi di media sosial pun sering kita melihat ada yang melahirkan di mana gitu, terus ada lagi saya dengar cerita itu, aduh miris banget, di Pulau Bintan itu ada, saya dengar cerita Bintan itu daerah Pulau Pulau Sumatera ya, Bintan itu dekat Pulau Batam. Nah, katanya dia melahirkan tuh dia naruh bayinya di dalam lemari. Jadi dia bersalin sendiri, bayinya di dalam lemari, orang tuanya tahu dengan mendengar suara bayi gitu. Nya ada miris banget gitu ya, udah seperti situasi. Sepertinya di zaman dulu tuh nggak ada begini ya, sekalipun orang dulu tuh melahirkan em, sendiri, tetapi persalinan itu memang lahir dari pernikahan gitu. Kalau kita runut ke orang tua dulu, ya orang tua kita dan orang tuanya orang nenek nenek lah, udah generasi ketiga di atas nenek gitu. Sepertinya nggak ada cerita begini ya. Gimana menurut ibu-ibu bidan nih? Kalau menurut saya sih, Bu, yang harus ditekankan itu pendidikan agama ya, Bu, yang harus Hmm. kita tanam sama si anak ini. Zaman dulu itu agama benar-benar dipegang teguh sama si anak ini, Bu. Jadi Hmm. fundamental si anak itu sudah terbentuk oleh agama itu. Jadi untuk melakukan hal-hal yang di luar hukum akidah agamanya itu pasti mereka tidak akan mau gitu, Bu. Tapi sekarang itu sepertinya agama itu sambil lalu aja gitu, Bu, menurut saya ini, Bu. Ya ya, pendidikan agama berarti em, bukan sekedar mengajarkan A tambah B, B tambah A, satu tambah satu, bukan sekedar mengajarkan bahwa ada Tuhan, kemudian ada apa ya, ada kegiatan ibadah yang rutin harus dilaksanakan. Misal kalau di Muslim itu sholat 5 waktu rutin dari subuh sampai dengan maghrib. Sepertinya tidak sebatas itu ya, tapi bagaimana dia menghayati bahwa berbuat ini sih, karena kan generasi gen belum Z ya, ya termasuk ya Gen Z sekarang.
Mereka justru bertanya, kalau dikatakan orang tua itu dosa, emang dosa itu apa? Gitu ya, malah malah balik mengklarifikasi. Emang dosa itu apa? Dampak dosa itu apa? Sekalipun mungkin kalau diberitahu dampak dosa, mereka sepertinya nggak langsung menerima ya. Kalau dulu kita takut, Dok. Kalau Hmm, dosa gitu, kita takut. Tapi hmm, zaman sekarang ya gitu membalikan semuanya gitu, Dok. hmm. Makanya tadi saya bilang, jadi bukan hanya sekedar mengatakan bahwa berbuat berbuat zina ataupun melakukan tindakan yang bukan seharusnya dilakukan itu dosa. Ya balik bertanya, dosa itu apa? Gitu. Nah, jadi kalau Bu Erlin tadi bilang ini diperkuat dari agamanya nih gimana? Gimana nih sisi sisi apanya nih yang mau disiapkan oleh fasilitator? Anggaplah kita semua ini fasilitator ya yang akan memfasilitasi remaja. Gimana nih? Kalau dibilang Langkah kalau dibilang apa em, perdalam dia memahami atau mengaji atau apa segala macam, justru kalau kita lihat dia menyembunyikan dirinya, menyembunyikan kehamilannya dengan cara dia berganti busana. Bisa jadi yang tadinya mungkin hijabnya pendek, ini menjadi hijabnya panjang, gitu. Jadi gimana kira-kira? akar mulanya memang berawal dari rumah itu sendiri sih, Dok. Jadi ditanamkan dari si anak itu dari orang tuanya sendiri dan orang tuanya akan mencontohkan hal-hal yang baik sama anaknya itu. Baru di tingkat lingkungannya dia gitu. Tanamkan anak-anak ini di lingkungan yang baik yang mendukung kemajuan pendidikan agamanya dia gitu. Terus dari sekolahannya pasti akan tetap memberikan pendidikan agama itu dan mungkin diperdalam-perdalam lagi, Dok, dengan teman-temannya, cara bergaulnya. Jadi tetap monitoring orang tua tetap perlu di situ, Dok. Ya, setuju. Gimana ibu-ibu? Ibu bidan yang lain? Iya, Bu, setuju, Bu. Yang penting tuh pola asuh orang tua. Sekarang tuh gimana ya, orang tua kadang karena pada sibuk kerja, karena ekonomi juga, jadi anaknya bebas. Kasih gadget aja, terus bebas dengan tontonan-tontonan. Kadang Betul. yang viral juga ada itu, Bu, yang adik sama kakak malah jadi incest ya gitu. Kan berarti nggak terpantau di rumahnya. Hmm. Iya, ibunya kerja, bapaknya udah nggak ada kalau nggak salah. Yang ada di rumahnya sama neneknya gitu. Hmm. Jadi penting banget pola asuh orang tua. Betul. Ya, tadi sisi agama yang menanamkan nilai-nilai agama itu kan orang tua ya. Kalau orang tuanya sibuk, ti- tidak tidak ada waktu untuk anak, jadi yang menanamkan nilai agamanya siapa gitu ya. Karena dulu seingat seingat saya, kalau ibunya sekalipun ibunya bertani itu anaknya tuh dibawa ke sawah. Sekalipun ibunya itu guru, ya ini banyaklah cerita kita dengar. Ibunya guru tuh anaknya dibawa. Jadi dia ngajar murid sambil ngomong anak gitu. Sekarang dia sudah lebih banyak dititipkan dengan pengasuh gitu ya. Lebih banyak diberikan sama pengasuh. Oke, menurut ibu-ibu kalau kalau pendidikan anak bersama atau anak yang tinggal bersama orang tua kandung dengan orang tua asuh atau dengan pengasuh atau dengan nenek, itu mana anak yang lebih nurut?
Maksudnya lebih terpantau masa depannya. Tergantung Kan dokter. dari Gantung. faktornya, Bu. Mm. Bisa misalnya Bu ya izin ya Bu, kayak kasus juga dekat rumah. Yang satu ibu bekerja dan ibu tidak bekerja ya Bu. Si anak yang pertama ibu yang tidak bekerja, dia sibuk juga misalnya ibu dengan pekerjaan rumahnya, anak dibiarkan bebas bermain dari SD, SMP gitu kan. Nah, pas nanti di usia remaja, dia anak itu tetap aja Bu ada pemberontakan juga Bu. Misalnya si ibunya sibuk dengan urusan ya, karena namanya ibu rumah tangga kan juga ada ya Bu yang sibuk dengan ya circle-circle ibu-ibu sekarang kan Bu. Hmm. Jadi si anak merontak, jadi dia lebih mendengar ajakan teman-teman Bu dari faktor pergaulannya. Walaupun si ibunya itu ibu rumah tangga Bu. Terus yang kedua juga pergaulan ibunya yang bekerja, dia dapat asuhnya contohnya dari daycare. Dia bekerja, anak dititip dari usia dia misalnya 2 tahun sampai dia SD juga diantar sama pengasuh. Akhirnya tidak dapat didikan itu juga Bu orang tua. Jadi kalau menurut saya pribadi Bu, emang saling berkaitan itu waktu sih Bu, beri waktu yang intens untuk anak. Terus yang kedua juga si anak tuh akan merasa nyaman ketika dia sudah mulai remaja, dia akan berpikir yang membuat dia nyaman. Contohnya, misalnya kan zaman sekarang ya Bu, anak-anak SD udah ada yang pacaran ya Bu ya. Hmm. Udah ada yang WA-WA dating-dating, terus juga ada kasus temen mau nggak segini 50.000 aja kan kadang ada yang perempuan gak ada uang di rumah faktor ekonomi yang ibu tidak bekerja jadi ikut-ikutan pergaulan akhirnya seks bebas juga ada Bu di lingkungan kita. Kalau menurut saya sih Bu dengan kejadian yang MBA yang seperti ini apalagi dari faktor ekonomi juga bisa, faktor dukungan orang tua juga bisa, terus faktor sosial kayak teman-teman gitu itu sangat berpengaruh sih Bu. Jadi kalau bisa ya ke orang tuanya lagi balik gimana walaupun kita sibuk bekerja, walaupun si ibunya juga ibu rumah tangga, dia itu hadir gitu Bu untuk si anak gitu, jadi pendengar. Jadi insya Allah sih kalau saya lihat nggak akan terjadi yang kayak pergaulan bebas yang dia ikut-ikutan temen diiming-imingin, misalnya pacaran, nggak pacaran, nggak ini, nggak gaul. Anak sekarang kan begitu ya Bu. Hmm. Hmm. Kalau menurut saya sih emang walaupun orang tua itu bekerja dan tidak bekerja, dia harus hadir untuk anaknya dan bisa jadi sahabat pendengar setia untuk si anak, Bu. Jadi tidak akan melenceng lah kalau menurut saya gitu sih, Bu. Masukan dari saya. Iya, ya, itu pendapat bagus ya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu betul orang tua itu dia sibuk dengan karena yang saya perhatikan itu orang tua zaman sekarang itu dia lebih juga ikut menikmati kecanggihan teknologi yang sekarang gitu. Ikut juga sibuk menikmati sehingga anak diberikan fasilitas, silakan ini fasilitasmu dan ini fasilitasku gitu. Jadi mereka sama-sama menikmati gitu. Itu yang terlihat dengan kacamata saya. Sehingga memang mereka lebih banyak itu berkomunikasi dengan yang ada di genggaman tangan gitu. Tidak berkomunikasi lagi secara verbal, ya secara verbal. Jadi ada bersama-sama di rumah, tapi komunikasi verbalnya tuh nggak terjalin gitu, karena sudah punya fasilitas masing-masing, ya kan? Nah itu kendalanya sepertinya yang memang harus ini menjadi satu masalah. Ini memang masalah, sudah jadi masalah sekarang, karena kita menikmatinya ada kehamilan tidak diinginkan, bahkan di luar nikah, gitu. Ya, silahkan pendapat ibu-ibu yang lain. Izin Ibu, benar yang Ibu bilang. Kayak yang saya utarakan yang di awal ya Bu, pendidikan agama. Kita mengajarkan agama, tapi kita juga harus mencontohkan gitu ya Bu. Sama kayak gadget ini yang Ibu utarakan yang barusan tadi ya. Jadi anak fasilitas gadget, orang tua juga fasilitas gadget. Jadi sama-sama kayak gitu. Jadi tidak ada contoh dari si orang tua ini. Jadi anaknya ya sudah seperti itu sih Bu. Ya, berarti pendidikan selain pendidikan agama, yang kedua itu adalah
pendampingan ya, pendampingan orang Pendampingan tua. pendampingan Peran orang tua serta yang secara utuh Bu dan sepenuhnya dari hati ke hati. dari hati, nah iya dari hati ke hati, betul sekali. Jadi orang orang tua berarti berarti selain anak ada parenting juga ya, ada pendampingan orang tua juga ya. Kan sekarang itu ada Parencraft Education. Ya, Parencraft Education itu em, pendidikan pada calon ibu, ya kan? Pendidikan kesehatan pada calon ibu. Yang mana dia mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang ibu itu Parencraft Education. Nah, sekarang itu pun sedang banyak pendampingan orang tua yang memiliki anak remaja gitu. Jadi PKBR atau pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan pendidikan remaja itu sekarang memang sedang ditingkatkan karena masalah remaja itu ternyata tidak berhenti kalau dulu itu terjadi di lingkungan mahasiswa. Ya, tahun 2002 saya penelitian S2 itu tentang perilaku seks pranikah, ya, itu sudah mereka dari kuesioner yang diisi itu mereka di usia mahasiswa itu sudah sampai kepada meraba-raba. Jadi kan ada kuesioner itu berapa 10 item pertanyaan ya, mulai dari apa, jadi isi pertanyaannya itu apakah Anda selama pacaran itu berpegangan tangan, lalu ada sentuhan organ fisik, berciuman, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi eh, hasilnya itu memang sudah sampai meraba, itu di lingkungan mahasiswa gitu. Nah, tapi sekarang situasinya lingkungan siswa pun dia sampai hamil gitu ya. Artinya kasusnya tidak turun, tapi justru kasusnya itu meningkat. Ya, meningkat jumlahnya dan juga meningkat apa namanya apa cara interaksinya. Interaksinya selama berpacaran gitu. Nah, jadi berarti masalahnya bukannya malah berkurang, tapi masalahnya malah bertambah. Oke, tadi kita sudah catat ya, yang pertama apa eh, nilai-nilai agama, penekanan nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua pendampingan anak, remajanya, kemudian orang tua. Nah, kira-kira teman-teman dari ketiga hal ini sulit apa mudah atau apa triknya yang harus dilakukan? Mungkin nanti jadi pengalaman bagi semua, bagi kita semua, teman-teman menyiapkannya di PMB atau di komunitasnya masing-masing, kita di pendidikan menyiapkannya melalui pengabdian, bisa jadi. Gimana? Ada yang memberikan ide untuk memudahkan, mempermudah, bukan memudahkan, mempermudah langkah ini terlaksana. Gimana? Atau masih ada lagi masukan apa selain tadi agama, pendamping orang tua, pendampingan anak yang intens, apalagi. Dan kalau nggak ada, silakan beri masukan gimana supaya langkah ini mudah kita lakukan. Allah. Izin Ibu. Izin Bu. Yang tadi sudah apa namanya jelaskan Dokter Leni tadi, itu dimulai mungkin dari calon ibu, Bu. Kan sekarang sudah diterapkan sebelum nikah kan wajib untuk melakukan pendidikan pranikah di puskesmas itu, Bu. Nah, di situ benar-benar fundamental untuk si ibu itu dasar benar ya, Bu, untuk dasar apa namanya membina rumah tangga itu
Disitulah masukan yang bagus. Yang kedua, setiap sekolah kan pasti diadakan parenting ya, Bu. Nah, lebih dini parenting itu lebih bagus, Bu. Mungkin mulai dari TK orang tua itu diberikan parenting. Jadi memang semua itu yang berawal dari pendidikan dari si orang tua itu sendiri, Bu. Jadi anak itu bisa terbentuk dengan baik karena si orang tua gitu. Jadi masukan saya yang pertama yang tadi itu Bu dari calon calon yang akan menikah, yang kedua parenting lebih dini diberikan kepada orang tua. Itu Ibu. Ya, terima kasih Bu Erlina. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Apakah kira-kira ini mudah? Kalau menurut saya pendekatan dari dini itu berarti kan teman-teman tuh yang pranikah, ya kan parencraft edukasinya berarti teman-teman di PMB atau di puskesmas yang memberikan layanan catin, calon pengantin, ya kan? Berarti ada di sana konseling pranikah. Nah, sekarang yang sudah menikah punya anak, bagaimana turun kepada orang tua itu, orang tua misalnya tadi kalau melalui pendampingan dari usia TK, gitu ya, melalui usia TK, SD, memang harus intens, ya, seperti kata Bu Masita tadi, memang harus intens, nggak bisa putus, gitu. Nah, kalau misalnya kata Bu Erlina harus dimasukkan ke dalam apa namanya mulok muatan lokal ataupun ekspor, ya kenapa tidak gitu kalau sekolah itu memfasilitasi kan, apakah pertemuannya sekali 2 minggu, sekali seminggu, itu menurut saya akan lebih bagus gitu. Jadi ada pertemuan yang intens. Karena kan secara hormonal kan kita ketahui ya, mulai remaja itu dia remaja perempuan seks primer dia mengalami menstruasi tadi ya pas usia-usia 14 tahun itu kan dia sedang sedang tinggi-tingginya ya apa gejolak seksual ya di masa pubertas. Pada laki-laki di usia 12 tahun itu mulai mimpi basah. Juga sejak itu dia sudah mengalami hormon testosteron yang meningkat, sudah terhasilkan, sudah terjadi spermatogenesis gitu kan. Nah, jadi memang pengendalian hormon pada anak itu kalau dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, otomatis kan itu tadi dia menyukai menyukai lawan jenis. Lalu saat bersama ada gejolak hormonal dan mereka menikmatinya bersama. Kalau kita bilang dia tidak tahu, maka maka coba-coba apakah mungkin demikian gitu ya. Nah, jadi tadi pendapat Bu Erlina mulai dari tadi konseling cantin, konseling pranikah. Ya, silahkan ibu-ibu yang lain. Monggo. Saya sudah record ini, semoga recording ini bisa kita bisa simpen dan kita putar lagi untuk mendesain inovasi apa yang nanti bisa teman-teman ramu menjadi satu cara di tempatnya masing-masing. Monggo, Bu, Dokter Leni izin Bu mau sharing. silakan Bu Bidan Novi. Ya, mohon maaf bila nanti aku sharingnya kurang nyambung karena tadi sambil dengerin sambil lari-lari sana sini Bu. Oke, untuk tadi sekilas dengar dari masukannya Kak Masyita, bagus sekali masukannya. Untuk tambahannya, kalau diriku dari Dokter Aisyah Dahlan, anak itu memiliki 4 poin bahasa cinta, Dok. Jadi yang pertama ada bahasa cinta sentuhan, bisa dari pelukan, bisa dari dekapan atau elus kepala dan yang lainnya.
Kedua, ada bahasa cinta pujian, bahasa cinta waktu kita orang tua tadi yang sudah tidak dijelaskan oleh Kak Masita, dan yang terakhir pelayanan. Jadi setiap anak itu memiliki dominansi yang berbeda-beda. Jadi kalau diambil tarik garis, kebetulan anak saya yang pertama kan Down syndrome, Dok. Nah, itu awalnya itu memang anak-anak Down syndrome kan emosinya labil ya, Dok ya. Sering emosian, sering meledak-meledak gitu, marah-marah. Nah, setelah dikaji dan juga mamanya ini juga kerja begitu, tidak bisa full merawatnya 100%. Setelah dievaluasi, ternyata anak saya ini dominan bahasa cintanya sentuhan dan waktu. Jadi, saya evaluasi diri juga, saya harus memberikan waktu lebih padanya. Nah, dengan itu memberikan waktu lebih untuk dia, spare waktu bisa 20 menit, 30 menit, khusus buat dia saja minimal. Lalu ditambahkan juga dengan sentuhannya, dengan terapi yang lain, eh, gejala yang muncul selama ini, yang dia ngamuk, dia berontak, dan melukai diri dia sendiri itu alhamdulillah berangsur-angsur berkurang sih, Dok. Itu pengalaman yang saya sudah jalani begitu, dokter. Mungkin bisa dipakai di teman-teman yang lain, atau kita bisa kasih edukasi, advice kayak ke pasien-pasien juga dalam menghadapi dan membesarkan anak-anak kita. Begitu, dokter, demikian. Ya, monggo teman yang lain. Ada masukan yang lain, Kak? Ya, jadi kita ambil satu simpulan ya, simpulan saya bilang. Yang ter, yang lebih besar kita bahas tentang kasus hamil pada remaja ini, yaitu lebih menitik beratkan pada agama dan orang tua, gitu kan ya, agama dan pendidikan orang tua. Dan mungkin yang paling besarnya lagi di situ adalah orang tua, karena sekalipun menanamkan nilai-nilai agama, itu orang tua yang menanamkannya dengan pendekatan cinta, tadi kata Bidan Novi, pendekatan cinta, ya. Tapi tadi permasalahannya, bagaimana kalau orang tuanya bekerja, gitu kan? Ini kasus baru nih. Atau ya, kalau orang tuanya ada di rumah, tapi dia sibuk dengan dirinya, tadi kita sudah punya solusi, yaitu dengan memberikan pendampingan kepada orang tua juga, gitu kan ya. Artinya kita punya dua kelas nih, satu kelas remajanya, satu kelas parentingnya, gitu. Tapi gimana yang orang tuanya bekerja? Coba kita mau dengarkan pendapat ibu-ibu bidan. Kan ibu-ibu bidan ini kan pekerja semua, termasuk saya juga. Bagaimana pemikirannya? Kalau dibuat kelas parenting, tadi orang tuanya bekerja. Berarti kelas parentingnya kapan lagi? Malam. Orang tuanya pulang malam hari. Gitu. Coba apa ada pendapat?
Karena kita sekarang sedang memposisikan diri sebagai influencer, sebagai pendamping, sebagai fasilitator. Sok, silakan. Bukan sebagai orang tua peran kita sekarang ya, tapi peran sebagai fasilitator. Izin Dokter Leni, Ya, silakan Bidan. ngomong-ngomong masalah bekerja nih Bu, sebenarnya sih sedih ya Bu ya. Kita ibu, tapi kita bekerja, tapi ya apa boleh buat ya Bu ya. Mau nggak mau harus bekerja gitu. Kalau saya pelajari nih Bu, dari di lingkungan sekitar, misalkan seperti kan banyak juga dokter-dokter yang perempuan di sini ya Bu ya. Salah satu contoh dokter itu kan dia juga bekerja dan full juga ya Bu ya. Tapi kok anaknya kok bisa nurut-nurut, bisa pinter-pinter, bisa berkualitas ya gitu loh Bu kalau saya lihat. Ini saya sendiri nih Bu berpikir sendiri ya. Setelah di apa namanya di sharing kita sharing dengan beliau-beliau itu bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara menghandlenya dengan kondisi situasi remaja yang saat ini. Ternyata yang tadi saya sampaikan di awal itu, Dok, bahasa cinta itu terpenuhi gitu, Dok. Jadi walaupun si orang tua itu bekerja, tapi mereka menyempatkan waktu yang tadi sudah di-share sama Bidan Masyita, waktu buat anak itu ada setiap harinya. Even itu cuma 10 menit atau 15 menit itu hadir di setiap hari. Jadi kita kayak bagaimana hari ini gitu ke anak-anak kita gitu untuk membuat mereka nyaman walaupun mama bekerja tapi masih bisa ya apa namanya controlling aku, masih bisa ada orang yang memperhatikan dia gitu yang saya lihat ya Bu. Terus selanjutnya mereka itu ternyata melatih anak-anaknya untuk olahraga juga. Jadi mungkin suatu waktu tidak bisa setiap saat, tapi suatu waktu olahraga bersama. Lalu memberikan support-support, misalkan ketika mereka sedang pentas seni di sekolah atau ada event tertentu, mereka meluangkan waktu juga kehadiran ke anak-anaknya gitu. Di samping juga nutrisi, juga mereka evaluasi. Jadi mereka mengevaluasi orang yang menjaga di rumah anak ini. Jadi tidak lepas begitu saja. Jadi walaupun bekerja, ibu itu ternyata bisa juga menghasilkan anak-anak yang cerdas, yang bisa juga anak-anak yang baik, agamanya bagus, dan yang diharapkan bersama sih kalau dilihat seperti itu, Dok. Oke, berarti lebih kita mengkombinasikan success story ya, mengkombinasikan success story dalam materi-materi kita di kelas parenting berarti nih sekarang di kelas parenting kita lebih banyak memberikan apa cerita-cerita sukses dari seorang ibu yang mendidik quality time, yang memiliki quality time dengan anaknya. Berarti nggak mesti harus mendampingi dalam kurun waktu sekian jam dalam sehari gitu ya, tapi 30 menit pun kalau itu berkualitas itu sangat memberikan apa namanya